Jadi sebenarnya yang lebih penting itu emang ya tadi ya fokus pada menikmati prosesnya gitu. Kayak tadi gue tuh bener-bener menikmati karena gue pengen lihat hasil akhirnya. Nah, video gue itu setelah jadi emang gue tonton terus. Saking seringnya gue nonton video gue, di explore Instagram gue itu isinya video gue sendiri. Iya. Mungkin sebutannya narsis gitu, tapi ya itu sebutannya gue surfing gue sendiri gitu. Jadi ketika gue bikin, ya itu gue bikin untuk gue sendiri. Kalau gue bisa menikmati, ya udah gue upload gitu. Iya. Gitu kira-kira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakaf Ilmu. Dan kali ini kita akan membahas seputar dunia content creator dan juga seputar komika. Saat ini saya sudah bersama seorang komika, ada Bang Firu Designer. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang. Oke, makasih juga udah hadir nih. Luar biasa, saya sebuah terhormat lah bisa dihadiri, didatangi oleh seorang komika, seorang stand up comedian yang followersnya udah luar biasa, banyak banget gitu Bang. Bang, ini pertama saya pengen ngebahas soal namanya unik nih Bang. Firu Designer. Gitu kan. Ini nama yang rasa-rasanya nggak lazim lah gitu ya. Boleh cerita nggak Bang? Asal muasal nama itu benar-benar orang tua atau seperti apa Bang? Iya, jadi kalau Firu itu emang nama panggung, ya kan. Nama asli gue itu yang desainernya justru. Oh gitu. Nama panggungnya Firu. Oke. Kalau dulu tuh waktu sekolah, gue dulu sempat S2 di luar kan. Nama gue agak susah di pronounce sama mereka, jadi mereka manggilnya desainer. Karena nama gue emang desainer kan. Oh gitu. Iya. Sebenarnya asal muasalnya sih lebih kayak orang tua tuh dulu ya, ayah tuh dulu pekerjaannya pertamanya web designer dia. Web designer. Gitu. Mungkin emang sangat cinta dengan pekerjaannya gitu ya. Enggak sih, tapi sebenarnya gue 4 bersaudara tuh emang dikasih nama desainer semua. Gitu semuanya. Gitu. Jadi kayak semacam ada klan khusus nih. Iya benar. Jadi dia tuh orang Jawa ya kan. Bokap gue orang Jawa nggak punya marga, nah, dia bikin sendiri tuh. Gitu. Marga desainer. Iya. Oh menarik. Nah panggungnya yang Firu ya? Firu, iya itu dari ya dulu gue main game lah. Pakai apa sih kalau main game tuh kan ada in game name kan? Iya. Ya Firu. Dan ya. Dari inspirasi dari apa Firu itu Bang? Ya nggak apa-apa, ini aja asal muncul di kepala gitu. Yang mudah diingat gue aja gitu. Yang mudah diingat. Oke. Desainer nama asli, Firu nama panggung. Benar. Jadi kalau kenalan jadi mungkin ada catchy gitu ya. Orang kan ekspektasinya yang nama panggungnya itu desainernya, karena banyak komika tuh yang atau nama panggungnya tuh mungkin ada embel-embelnya kayak Ebel Cobra gitu kan. Dani Beler gitu kan. Itu kan kayak ada nama panggung yang disematkan di setelah namanya dia kan. Nah, jadi ekspektasi orang tuh desainer tuh adalah nama panggung ya, ternyata ya gue kenalannya gitu. Jadi Firu nama panggung, desainer nama asli. Biasanya gue teruskan dengan memperlihatkan KTP gitu. Udah memastikan ini bener lah. Betul, iya, gue keluarin KTP kan. Bang, gitu. berceritain nggak tentang Bang Firu sendiri kan selama ini kan dari segi program pendidikan kan di ITB, kemudian lanjut kuliah di UK ya. Betul. UK, dan itu mengambil Master of Science, ya kan? Benar. Dan akhirnya sekarang terkenal sebagai seorang komika dan content creator. Boleh ceritain nggak Bang perjalanan Bang Firu untuk kemudian sampai akhirnya memutuskan dunia konten ini itu sudah sejak kapan gitu, dan kenapa di dunia itu masuknya, termasuk komika? Iya, jadi kalau misalnya dari latar belakang pendidikan itu sebenarnya sampai sekarang tuh gue hitungannya masih agak lumayan konsisten gitu. Oh gitu. Jadi gue ngambil teknik perminyakan dulu di ITB, kemudian S2-nya tuh gue ngambil ekonomi energi. Ekonomi energi. Dan gue selama lulus sampai sekarang itu kerjanya emang di industri energi. Pernah sekali gue kerja di luar industri energi, gue cuma bertahan 1 bulan langsung resign. Jadi ya pokoknya sepanjang gue berkarir tuh ya gue nggak pernah keluar dari industri energi sebenarnya. Sampai sekarang pun masih di industri energi. Nah kemudian di konten kreatornya itu lebih karena lu pernah dengar istilah quarter life crisis gak sih? Iya, pernah dengar. Apa tuh yang lu pahami dari situ? Isu di mana orang tuh kehilangan jati dirinya. Dan dia pengen cari setelah ini gue harus ngapain sih? Apakah harus nikah dulu? Apakah harus kerja dulu? Lu ini gak
pernah dengar gak kenapa disebutnya quarter life? Karena dia di pertengahan kan. Apanya? Di bagian kuarternya apa di life crisisnya nih? Quarter life itu maksudnya seperempat. Iya, seperempat. Nah, jadi kayak 25 Ya, gitu. 20-an ya, 25. Jadi kalau misalnya usia tuh biasanya itu krisis yang menyasar umur 20-an biasanya. 20-an. Sebenarnya yang namanya life crisis ya atau krisis hidup itu pasti tiap orang selalu menjalani, ya kan. Lu mungkin nanti pas makin tua tuh ada orang suka bilang puber kedua gitu kan. Nanti pas udah makin tua lagi akan ada lagi krisis-krisis yang lain itu selalu ada. Nah, cuman kenapa kemudian si quarter life crisis ini rame karena dia kan demografinya itu adalah usia 20-an ya. Iya. Nah, itu tuh usia di mana banyak orang mulai kagok menjalani hidup. Karena lu bayangin kan dari TK atau SD gitu kan. 6 tahun tuh. Setelah itu lu tahu tuh habis itu ada SMP 3 tahun, habis itu lu tahu ada SMA 3 tahun, habis itu kuliah gitu kan. 4 sampai berapa tahun lah itu lulus. Nah, lulus kuliah itu kan usia 20-an awal kan. Nah, di situ orang mulai ngerasain bahwa gak ada target yang ada di depan mata tuh. Iya. Dan yang namanya kerja kalau dibandingin sama sekolah itu kan jauh banget kan durasinya. Gue tuh di Depok udah 20-an tahun lah ya. Dan selama 20 tahunan itu gue masih makan sate Padang di tempat yang sama. Artinya selama 20 tahunan itu tukang sate Padang ya itu karirnya ya sate Padang sampai sekarang gitu. Iya, benar. Iya, dan itu kan umum banget terjadi ya. Iya, Kayak iya. bokap gue juga seinget gue kerja di tempat yang sama tuh ya bisa sampai puluhan tahun juga dia sebelum kemudian pensiun. Iya. Dan itu kan membuat buat sebagian orang ya yang anak muda gitu kan, dimana yang tadinya nggak ada maksudnya ada selalu ada milestone gitu kan. Yeah. Setelah sekolah tiba-tiba lu harus terjun ke dunia profesional yang gak ada milestone lagi gitu. Yeah. Makanya biasanya emang masalahnya tuh di bidang profesional gitu, pekerjaan. Kemudian juga biasanya di usia segitu juga mulai galau soal jodoh. Jadi emang kalau lu cari tahu tentang quarter life crisis tuh biasanya antara dua itu tuh. Iya, karir dan jodoh ya. Karir dan jodoh. Karena kalau tadi karir ya tadi kan pertama kali dia dilepas ke dunia gitu kan. Terus kalau jodoh tuh ya karena di usia segitu biasanya emang orang udah mulai naik level untuk mempertimbangkan hubungan yang lebih serius. Iya, Mungkin kalau buat yang pacaran gitu kan itu kan level-levelnya mungkin di SMA, kuliah gitu kan. Tapi begitu udah mulai lulus, udah mulai 20-an tuh pasti mulai kepikiran kejang yang lebih serius gitu kan. Sehingga ya ibaratnya anxiety-nya tuh lagi tinggi-tingginya tuh. Apalagi udah nggak punya pasangan hidup, juga nggak punya pekerjaan, tambah lagi makin ya kan. tuh. Iya kan? Iya. Nah, dulu tuh gue pikir gue tuh nggak ngalamin itu. Karena di usia 23 gue udah nikah dan gue udah S2 gitu. Nikah di usia 23. Iya. Dan udah S2. Gue udah berkeluarga, udah nggak terlalu mikirin ya percintaan berarti udah selesai gitu. Ya, beres. Terus pekerjaan juga ya udah gitu. Masih sesuai sama apa yang gue inginkan gitu kan. Nah, dulu tuh gue mikirnya nggak kayak itu gue nggak ngalamin ini quarter life crisis gitu kan. Terus gue jalanin kehidupan gue ya kerja sesuai sama yang gue pengen gitu kan. Dulu gue pengennya kerja di migas, tapi setelah lulus gue jadi bergeser pengen ke energi terbarukan gitu kan. Gue ambil S2 tuh untuk menekuni itu dan beneran terwujud aja gitu. Maksudnya gue S2, setelah S2 tuh ya gue kerja di renewable energy gitu. Gue ngerasa kayaknya nggak relevan nih si quarter life crisis ini kan buat gue. Sampai kemudian tiba di usia 29 tiba-tiba gue ngerasain itu lagi gitu. Kayaknya mungkin bersamaan dengan berakhirnya COVID juga ya. Jadi gue tuh 2023 itu pertama kali gue ngonten. Alasannya karena ya saat itulah gue mulai lebih sensitif gitu ya. Jadi waktu usia 27 ke 28, 28 ke 29 itu kayak sama aja kan, cuman rentangnya setahun-setahun. Iya. Tapi tiba-tiba pas 29 mau menuju ke 30 itu padahal cuma sama-sama setahun ya. Tapi rasa anxiety-nya tuh jauh lebih tinggi gitu. Oh, iya. Kayak deg-degannya tuh kayak
anjir bentar lagi gue 30 tahun gitu. Oh, Tiba-tiba karena- kita jadi jauh lebih Oke. reflektif gitu. Iya. Kayak kalau kasus gue sih begitu ya. Iya. Gue tanya beberapa temen gue juga ngalamin hal yang sama sih. Umur 29 tuh beda banget sama 28 atau 27 gitu. Padahal sebenarnya bedanya kan tipis banget kan. Tapi kerasa banget bedanya di umur 29 itu. Karena mau masuk ke jenjang yang 30-an tahun itu kan. Dan emang kenyataannya pas udah umur 29 itu, berarti kan usia gue tuh itu kan artinya angkatan gue tuh udah sampai di level karir yang 5-7 tahun kerja. Lulus kuliah kan sekitar berapa? 22, Iya, 23 21, nggak sih? 21. iya, Nah, 22 berarti kan lah kalau ya. misalnya 29 itu kan udah 7 tahun kerja gitu di dunia profesional. Perbedaan karir orang tuh bisa kelihatan kontras banget. Iya. Benar. Kayak di saat gua masih jadi ya staff gitu kan, dan gue juga nggak ngerti ini kayaknya gua akan jadi staff terus gitu maksudnya di kerjaan ini gitu ya. Oke. Gue nggak lihat ada jenjang karir gitu. Di saat yang sama teman-teman gue tuh pencapaiannya udah pada wah dahsyat gitu kan. Ada yang udah lulus S3 lah, Iya. jadi CEO perusahaan, gagal nyalek, nikah lagi, macam-macam gitu kan. Dia kayak Iya. wah bener-bener ajaib banget itu di Iya. rentang paling nggak di perimeter gue ya. Ah. Kayak gue ngeliatnya teman-teman seangkatan mungkin ya sesama alumni ITB atau ya teman gue juga punya teman-teman alumni UI dan lain-lain lah gitu kayak wah bener-bener udah pada melaju nih orang-orang gitu kan. Sedangkan gue tadi kayak masih memikirkan nih ini gue ujungnya kemana ya gitu. Padahal gue udah memilih kerjaan yang udah sesuai gue Iya. tuju gitu. Tapi tetap punya perasaan kayak gitu. Dan akhirnya gue inget sama apa yang udah pernah gue lakukan waktu gue tingkat akhir kuliah. Jadi kayak pas tingkat akhir tuh gue sempet bikin YouTube. Nah gue pernah upload beberapa video. Sebenarnya udah ada penontonnya ya. Kayak gue video pertama gue tuh gue bahas tentang masuk ITB gitu. Itu puluhan ribu lah lumayan. Dan gue selama gue kerja tuh ada aja yang DM kayak bang makasih ya gara-gara video lu gue jadi masuk ITB gitu Wah, lah. luar biasa. Nah, padahal itu cuma Impact-nya. dikit Iya. lah gitu ya. Mungkin Iya, nggak iya. mungkin nggak nyampe 50.000 kali ya. Tapi udah puluhan ribu lah waktu itu sih video YouTube-nya. Oke. Dan cuman gue bertahannya nggak nyampe setahun tuh gue bikin konten di YouTube. Nggak nyampe setahun. Jadi gue nggak lanjut lagi bikin YouTube dan kemudian pas di 2023 itu gue memutuskan kayaknya gue nggak kalau masih pengen nyobain jadi konten kreator atau bikin konten kayaknya ini saat terakhirnya deh gitu. Karena waktu itu posisinya gue udah punya anak 2. Ya. Kebetulan waktu itu kerjanya juga masih work from home gitu kan. Jadi punya waktu lah untuk ngerjain ginian kan. Gua nggak bisa membayangkan di tahun depannya gimana gitu. Intinya sebenarnya waktunya tuh makin lama akan makin sedikit. Anak gua makin gede, Ya. ntar masuk usia sekolah makin gede, tanggungannya makin gede. Banyak Dan dong. ya lu ketika udah tanggungan makin gede tuh lu makin konservatif tuh dalam memilih career path, ya kan. Kayak lu milih yang pasti-pasti aja, nggak berani untuk ya terjun Ngambil resiko terlalu tinggi lah ya. venture kayak bikin bisnis baru atau ya media sosial kayak gini itu kan beresiko ya, walaupun jatuhnya lu nggak ngeluarin uang tapi lu ngeluarin waktu. Gimana kalau di konsep ekonomi itu kan ada opportunity cost. Ya, oke. Walaupun lu nggak ngeluarin duit tapi waktu yang lu pakai di situ mungkin kalau dipakai sama ke keahlian yang lu udah ada yang udah lebih settle duitnya lebih banyak gitu kan. Ya udah akhirnya gue wah ini kayak mungkin nggak ada waktu lagi nih. Udahlah sekarang aja gue bikin gitu. Walaupun dulu sebenarnya target awalnya itu emang di komedi. Jadi memang waktu itu gue bukan mau ngonten tapi lebih kayak gue pengen berkarya gitu. Karya apa nih yang bisa gue bikin ya? Gue nggak bisa apa-apa nih. Nah, mungkin stand up nih. Karena paling enggak gue punya basic menulis rapih bisa lah gue. Walaupun komedi belum bisa, tapi kalau misalnya untuk menulis yang terstruktur bisa lah lulusan. Kalau dengan tingkat akademik tertentu kayak menulis bukan jadi masalah. Gitu ya. Paling enggak basic-basicnya lu bisa lebih cepat nangkep gitu kan karena emang ya udah terbiasa menulis. Sehingga ya udah gue belajar stand up. Waktu itu ada kursus stand up dulu namanya pecahkan Sonika tuh si Panji ya dia punya
sekarang sih kalau nggak salah jadi sekolah apa gimana. Pokoknya waktu itu gue ikut 2 bulan bayar 1 juta. Terus itu mulai dari Agustus gitu. Agustus 2023. Nah, bersamaan dengan itu ada momen yang terjadi di TB yang kemudian membuat gue jadi ngambil momen itu untuk bikin video. Nah, videonya rame dan akhirnya gue memutuskan untuk oke lah gue akan bikin satu konten 1 hari selama setahun. Mulai saat ini gitu kan, gue akan upload di Instagram dan TikTok. Dan gue targetnya juga nggak banyak-banyak, gue pokoknya bikin aja sehari 1 selama setahun. Dulu target gue 10.000 followers gitu pokoknya dalam setahun. Oke. Dan sekarang tembusnya ratusan ribu ya Bang. Ternyata waktu itu 10.000 tuh kayak 2 bulan nggak nyampe, 1,5 bulan apa kalau nggak salah. Oh gitu. 10.000 terus dalam setahun tuh jadinya sekitar 200 ribuan. Oke. Bang, kalau dilihat kan konten-kontennya emang semua sangat-sangat ini ya, dinamis dalam artian tidak spesifik untuk topik tertentu. Benar-benar meluas apapun dibahas gitu ya. Itu apa kayak itu memang diputuskan sama Bang Firdaus sendiri bahwa ya udah saya bahas apapun yang ada di yang terkejadian saat ini, atau memang kayak ada strategi khusus yang Bang Firdaus siapkan? Iya, jadi emang pendekatannya itu gue dapatkan dari mantau konten kreator yang gue juga suka tonton ya. Kayak dulu tuh di YouTube ada salah satu konten kreator yang terkenal banget namanya Ryan Higa. Dia tuh sempat jadi YouTuber dengan subscriber terbanyak ya, mungkin selama periode setahun tertentu. Waktu itu pokoknya zaman-zaman gue baru lulus kuliah lah. Kontennya itu tentang komedi sketsa gitu lah ya. Komedi sketsa. Komedi sketsa gitu. Rame, engagement tinggi dan lain-lain. Kemudian suatu hari dia kayak break gitu, kayak nggak lanjut. Dan terus habis itu dia balik lagi dengan format bikin podcast. Nah, pas bikin podcast nggak rame. Ya karena orang mungkin sudah mengenal dia dengan sketsa komedi gitu kan. Ya karena mungkin di internet itu jeleknya ya, ketika lu udah sukses di satu bidang atau satu jenis konten, ekspektasi orang tuh lu akan melakukan itu seumur hidup gitu. Kalau lu bikin yang lain nggak diwaro gitu kan, nggak ditonton, nggak dilihat. Nah, itu contoh yang nggak cuma satu gitu ya, kayak banyak konten kreator yang dia berhasil di satu niche tertentu, kemudian ketika dia switch dia kurang sabar dan akhirnya ya udah mending nggak usah aja gitu. Nah, gue tuh nggak mau kayak gitu karena ternyata gue segitu menikmatinya proses nulis skripnya. Nah, gue ngerasa kayaknya kalau buat gue akan melakukan ini panjang deh, mungkin akan puluhan tahun gue akan tetap melakukan ini gitu, karena gue suka sama proses nulisnya gitu kan. Akhirnya pendekatan yang gue ambil adalah ya gue akan bahas apapun yang gue mau, suka-suka gue gitu kan. Biar orang yang memilih aja apakah dia mau nonton gue apa enggak. Ya gue kasih ibaratnya hidangan apapun gitu. Gue cuma mau bilang kayak ya dulu dengerin aja lah gue ngomong apa gitu. Kalau misalnya suka ya udah, kalau enggak ya udah juga nggak apa-apa gitu. Tapi gue emang sengaja ngambil jalan yang hitungannya harusnya lebih lama ya tumbuhnya ya. Karena kayak gue udah sering lihat lah orang yang mulai dari satu niche tertentu, misalnya di politik terus itu jauh lebih cepat naiknya. Komedi terus gitu kan, itu jauh lebih cepat naiknya daripada yang kayak gue gitu ya, bisa bahas macam-macam aja gitu. Jadi gue ngerasa nggak masalah dengan proses yang lebih panjang, toh juga gue akan melakukan itu dengan waktu panjang gitu. Sehingga skill set yang gue kembangin di situ adalah di storytellingnya gitu. Jadi untuk ngasih jaminan ke orang bahwa ya lu dengerin aja apapun yang gue omongin, harusnya sih menarik ya gitu. Ya memang kalau kita sekilas melihat konten-kontennya Bang Firdaus itu kan emang pertama bahasanya emang sangat-sangat apapun dibahas gitu ya, dan memang diselipin dengan unsur-unsur komedi lah. Tiba-tiba ada kata ani-ani lah apalah dan kawan-kawan yang memang membuat ketika nonton tuh ada sedikit, mungkin kalau bahasanya punchline ya dalam bahasa komedian ya, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di akhir gitu ya. Itu emang di scripting dengan sangat-sangat rapih dari Bang Firdaus sendiri, atau kadang-kadang pernah spontan gak sih Bang kayak gitu? Iya, jadi gue tuh sebenarnya berasal dari orang yang
public speaking itu jelek banget. Gue tuh baru bisa apa ya? Gini, dulu tuh gue socially awkward lah waktu zaman SMA. Itu gue masih social awkward. Gue pengen punya banyak teman tapi gue nggak ngerti caranya gitu ya. Oke. Bahkan dulu tuh gue waktu SMA pernah pas lagi SMA itu gue disapa sama temen di pas lagi ketemu di lorong gitu kan, disapa terus gue nengok orangnya marah gitu. Kenapa? Nah di situ gue baru tahu kalau ternyata lu kalau disapa tuh harus nyapa balik. Oke. Gue kira cuma nengok dong nggak apa-apa. Iya. Ternyata harus nyebut nama lagi. Iya. Itu gue baru belajar pas SMA gitu. Kayak gitu. hal kayak gitu aja gue masih belajar di SMA. Nah waktu kuliah mungkin karena ada euforia baru masuk kampus gitu ya, jadi kayak lebih mudah aja mungkin bercerita dan orang-orang lain juga punya euforia yang sama sehingga gue nggak ngerti ya kenapa orang lebih terbuka aja buat ngobrol sama siapapun. Gitu waktu gue pertama kali masuk kampus dan itu jadi sama satu lagi waktu gue masuk kampus juga gue ikut ini klub wibu gitu lah yang isinya orang-orang yang sama-sama socially awkward juga. 2000. Wah, Iya. Oke. Jadi gue di situ bisa lebih menonjol tuh, lebih punya kontrol ya kan, karena orang pada diem gitu, susah bergaul. Sejenis semua ya. Nah, gue juga susah bergaul nih, tapi gue lebih punya kesadaran untuk bergaul gitu. Jadi ya di situ lah ibaratnya gue latihannya gitu. Nah kuliah tuh ibaratnya gue baru belajar punya hubungan sosial yang lebih baik gitu kan. Nah pas gue belajar stand up ini, gue tuh hitungannya baru belajar public speaking. Lo tau gak sih kalau pas kuliah tuh suka ada orang-orang yang jadi apa sih danlap, komandan lapangan yang orasi di depan gitu. Gue nggak bisa banget tuh kayak gitu. Dulu bener-bener gak bisa sama sekali. Bahkan untuk sekedar angkat tangan terus ngomong di depan forum aja cukup struggle gitu gue waktu kuliah. Nah maka dari itu yang gue lakukan ketika ngonten itu benar-benar full script, kata per katanya gue tulis. Gue tadi gue bilang ya gue cukup percaya diri dengan kepenulisan gue gitu ya, karena gue bisa baca itu berkali-kali sampai gue nyaman gitu kan. Sehingga ya udah ketika gue bikin konten tuh gue lebih lama scriptingnya daripada tag sama editnya. Mungkin kalau perhatiin konten gue tuh gak banyak editing yang macam-macam gitu kan. Overlay tipis-tipis aja paling ya. Benar, overlay tipis-tipis aja dan ya itu prosesnya memang kira-kira tuh gue membutuhkan waktu 3 jam untuk satu video. 3 jam satu video? Nah 1,5 menit itu. Gue nulis skripnya tuh bisa sampai 2 jam. Skripnya yang bikin lama ya. Oke. Tag sama editnya tuh cuma sejam karena tagnya itu gue baca satu kalimat doang. Terus gue compile, gue kurangin delay-delaynya gitu ya, yang ahal-ahalnya tuh gue potong-potongin lah gitu. Nah itu gue lakukan emang karena ya gue taunya bikin konten tuh kayak gitu, monolog gitu kan dengan skrip. Karena kan tadi kan sebelumnya tuh gue taunya dari YouTube ya. YouTube kan dulu zamannya tuh video kayak gitu semua lah. Ya udah gue jadinya ketika memulai bikin video pendek, yang gue lakukan juga sama tuh. Gue tulis dulu dari awal sampai habis, terus gue baca satu kalimat-kalimat, terus editnya juga nggak mesti yang gimana-gimana gitu. Nah kebetulan ternyata itu yang emang works gitu ya di media sosial. Oke, Bang, kalau kita mau jabarin lebih detail lagi nih kan, scripting itu kan ketika Bang film scripting itu kan pasti ada semacam riset dulu kan. Kayak ada info-info apa, Bang Vero kan juga sampai ke overlay kan based on berita lah apalah, itu kan pasti riset dulu kan. Artinya kalau kita gabungkan sama riset tadi itu kira-kira berapa jam Bang? Atau itu udah masuk ke dalam scripting? Tergantung topiknya, tapi kalau standarnya itu 2 jam itu udah termasuk riset. Sama masuk riset. Tapi untuk beberapa kan tadi ya pembahasan gue tuh bisa random banget. Gue tuh pernah juga bahas tentang misalnya yang di luar domain pengetahuan gue kayak kedokteran gitu ya, atau ya sebenarnya psikologi juga lumayan di luar ya kalau udah terlalu detail banget. Itu gue harus baca lagi. Tapi kalau psikologi kayaknya nggak terlalu sih, karena gue emang dari dulu udah lumayan sering baca. Sejarah tuh, sejarah tertentu yang mana gue pertama kali baca, pertama kali tahu gitu kan. Itu kan detailnya benar-benar harus gue sebenarnya itu kayak kerjaan jurnalistik gitu. Fact check gitu. Kadang kan kalau misalnya sumber yang kita baca bahkan dari video populer, sains populer pun ngaco juga kadang-kadang. Nah itu mesti dicek. Ya gue cek paling nggak untuk poin-poin yang berkaitan dengan kebenaran, yaitu gue pastikan kebenarannya. Tapi kemudian yang berkaitan dengan komedi ya mungkin itu bukan masalah kebenarannya ya, tapi masalah kelucuan aja gitu.
gitu. Itu yang bikin lama sih ya, riset kalau misalnya gua mengambil topik yang di luar domain gua. Nah itu pernah bisa sampai 5 jam lebih gitu. 5 jam lebih untuk nulis 1,5 menit. Wow. Iya, makanya gua agak milih-milih juga sebenarnya. Iya. Bang, kalau kita baca konten kan kadang-kala konten creator tuh ada yang batching ya. Dalam artian dia nge-schedulein misalkan dia bikin dalam 1 hari untuk 7 hari ke depan. Ya. Gitu kan. Nah, sedangkan Bang Viro itu kan sangat-sangat kontennya itu sangat-sangat tergantung pada kondisi hari ini gitu. Betul. Bahas apa tiba-tiba ya udahlah kita langsung bikin konten itu. Nah, artinya Bang Viro enggak melakukan batching. Konsep itu batching tadi. Enggak. Jadi lu tahu ini enggak sih game di HP yang suka dimainin orang-orang, lu merhatiin nggak orang-orang yang suka main game HP, yes. game online biasanya tuh, yang ada daily missionnya. Iya, tahu. Sewaktu kapan ya? Mungkin cukup lama ya. Mungkin dari lulus kuliah tuh gue sempet main game kayak gituan cukup lama banget. Ada satu game yang gue mainin sampai hampir 7 tahun gitu, sampai akhirnya gue jual akunnya gitu kan. Udah terlalu lama. Tapi intinya di game itu tuh gue jadi belajar bahwa lu tuh kalau misal ini kan namanya game online ya. Iya. Dan dia tuh sistemnya kayak apa ya, bahasanya tuh role playing gitu. Jadi kayak lu apa ya bahasanya, gue kalau bahasa gaming lu pada ngerti gak? Grinding gitu. Jadi lu farming senjata gitu. Jadi lu main tuh untuk upgrade senjata, untuk upgrade karakter gitu. Biar ntar makin lama makin kuat, sehingga lu bisa lawan bos yang lebih kuat, lawan bos yang lebih kuat, dapat senjata yang lebih kuat lagi, di-upgrade gitu terus gitu. Mainnya cuma gitu aja pokoknya. Nah, gue main beberapa game yang kayak gitu dan gue jadi dapat kesimpulan bahwa lu kalau misalnya main game kayak ginian tiap hari selama setahun 2 tahun, mau gimana pun progresnya pasti bakal jadi sesuatu gitu. Pasti dalam setahun 2 tahun tuh lu udah jauh lebih baik daripada 90% orang yang main game itu gitu. Karena kebanyakan ya nggak ada yang main login tiap hari gitu. Nah, mindset itulah yang bener-bener gue pakai untuk konten sebenarnya. Waktu gue nentuin setahun satu konten, gue udah punya mindset tadi bahwa sebenarnya awalnya tuh karena gue kan kerjanya work from home. Commuting jadi nggak ada tuh. Orang Depok kalau main ke Jakarta, kalau kerja ke Jakarta itu kan kira-kira 3 jam tuh bolak-balik. Nah, gue nggak bisa melakukan itu. Biasanya gue pakai buat main game. Terus umur 29 tadi terjadi tuh. Mulai krisis kan gue. Krisis Nah, gue buang lah itu gamenya. Gue ganti jadi bikin konten. Jadi sih bikin konten ini kayak gue main game dan bikin konten tiap hari itu kayak daily mission gitu. Makanya tadi nggak ada batching. Karena ya bener-bener gue kalau misalnya udah awal-awal tuh ya jam 7 tuh gue baru nulis tuh. Habis kerja kan. Anak udah tidur gitu kan. Terus gue nulis tuh jam 7. Ya udah pokoknya selesai enggak selesai diselesain tuh sebelum jam 12. Upload aja pokoknya gitu. Dan di-upload hari itu juga? Oke. Gue inget banget tuh ya di hari keempat gue pengen tidur lebih cepet. Kayak gue pengen ngutang gitu. Gue nyampe kasur gitu, terus tiba-tiba gue langsung kebangun, waduh gue belum upload video nih, langsung gue duduk tuh di laptop meja ngetik pokoknya apa ya insight yang gue punya. Nah kebetulan karena emang waktu gue ibaratnya nggak bikin kontennya lama ya, jadi maksudnya tadi kan dari awal kuliah dari akhir kuliah sampai kemudian gue bikin lagi di 2023 itu bedanya bisa 7-8 tahun gitu. Nah selama 7-8 tahun itu ya gue mengkonsumsi konten juga kan. Kayak nonton video YouTube lah atau nonton video YouTube sih kebanyakan. Itu banyak video yang kemudian gue inget insight-nya gitu di kepala gue. Kadang kalau gue udah inget kayak gitu kuat kan, udah inget ada ingatan yang kuat, ya paling gue revisit terus ya udah research lagi untuk ngecek apakah dia tuh sebenarnya benar nggak sih sesuai dari yang gue ingat gitu kan. Nah pas hari keempat itu ada emang insight yang gue tangkap banget tuh tentang panda lah gitu. Gue nggak tahu kenapa pernah suatu hari tuh gue nonton beberapa video tentang panda dan nggak tahu nempel aja di kepala gue gitu. Nah gue bikin video tentang itu di hari itu bener-bener wah udah baju gue buluk banget itu, kaos tidur yang udah lehernya kemana-mana gini. Wah belel lah gitu. Karena gue mau tidur itu sebenarnya, muka kasur. Tapi akhirnya gue yaudah gue selesaiin. Udah jam 11 jam 12 malam tuh gue upload.
Itu jadi video 1 juta pertama gua 1 juta views di Instagram. Oke. Jadi kayak karena emang sebenarnya insight-nya sebagus itu gitu dan udah ada komedinya juga gitu. Nah itu bener-bener kagak ada tuh proses apa tadi batching gitu kan. Bener-bener ya udah pokoknya hari itu gua ada waktu gua kerjain sampai beres dan emang ada dopamin di situ. Ada dopamin. Karena ngerasa lu habis selesaiin daily mission tadi. Iya. Walaupun view-nya dikit ya, kayak 2.000 Iya, mungkin. Karena dulu kan mulainya dari followers ribuan ya, kayak ya akun sosial media anak kampus gitu lah ya. Teman-teman yang follow gitu. Iya 2.000, 3.000 gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi gitu videonya gitu. Terus gue lempar aja pokoknya. I see. Walaupun nggak 2.000, 3.000 juga sih. Karena tadi ya video pertama tuh langsung viral sebenarnya. Karena gue emang memilih topik yang lagi hot waktu itu. Terus yang keempat itu ya kebetulan gue mengeluarkan ide yang insightful banget gitu. Gak tau kenapa. Ya udah itu yang gue bahas dan ya udah jadi video 1 juta pertama. Wow. Bang, konsisten itu adalah PR besar pada content creator. Dalam artian kita meskipun di batching kadang-kala pun juga ada aja yang kita pengen istirahat gitu ya. Betul. Capek gitu. Dan ini menjadi menarik karena Bang Viro menginstal dopamin dari aktivitas Bang Viro membuat konten. Yang seringkali kita menjadikan misi buat konten kalau bukan pekerjaan utama ya, itu menjadi hal yang entar aja deh, apa deh, besok aja deh. Itu pokoknya gimana Bang untuk menginstal hal tersebut tuh bahasa tuh bagaimana supaya kita katakanlah orang-orang yang nonton itu bisa juga menginstal hal tersebut, menginstal dopamin itu. Iya, jadi sebenarnya kan yang paling bisa mungkin actionable steps-nya gitu ya, yang paling bisa dilakukan tuh sebenarnya dari bukunya Atomic Habit itu tuh. Oh iya. Banyak mindset-nya itu muncul yang gue pakai tuh dari buku itu sebenarnya. Walaupun gue nggak baca bukunya, gue cuman baca-baca dari wiki dan apalah, gue cari ekstraknya nih kira-kira apa sih sebenarnya yang diajarin di sini gitu kan. Pertama yang tadi ya membangun sistem untuk membangun habit tadi kan. Kayak lu tuh untuk mencapai sebuah goal tuh sebenarnya bukan fokus pada goalnya tapi fokus pada membangun sistemnya tadi. Nah sistemnya tadi gue buat ya seperti layaknya main game yang biasa gue lakukan gitu. Jadi gue beneran switching dari main game mobile ke game media sosial lah istilahnya gitu. Dengan misi upload 1 video tiap hari. Dan emang proses nulis skrip itu gue seneng, beneran seneng, beneran kayak main game aja gitu. Gue suka menggabungkan ide yang gue temukan di internet, terus gue formulasikan dengan kata-kata yang emang gue anggap menarik gitu. Itu prosesnya emang gue suka gitu. Dan ketika si skripnya itu udah jadi, gue sangat nggak sabar untuk tag dan edit video itu kemudian gue upload. Gue pengen banget ngeliat gimana sih orang nonton gak sih nih orang gitu. Kayak gitu, ada perasaan kayak gitu ya. Jadi milestone gue adalah gue selesaiin skripnya. Begitu gue selesaiin skripnya udah pasti gue akan bikin tuh. Karena gue nggak tahan banget kalau skrip gue tahan nggak gue langsung edit dan nggak gue langsung tag dan upload gitu. Jadi ya udah emang bener-bener sistem yang gue bikin ya. Di lain itu juga sebenarnya ada sistem lain yang gue install itu gini. Lu pernah gak sih sebel sama orang yang percaya bahwa zodiak? Terus sebel pasti. Iya, dia bukan cuma percaya sama zodiak tapi dia menggunakan zodiak untuk pembelaan terhadap kelakuannya yang nyebelin gitu. Iya. Misalnya dia apa sih Virgo tuh sampai nggak dibahas tuh. Virgo biasanya apa Virgo? Virgo tuh biasanya ya sifatnya apa tuh? Sifatnya tuh sering banget dijelek-jelekin lah, kayak mungkin mental health-nya. Nah, ya misalnya gitu kan, kayak lu kenapa sih lemah banget itu? Ya kan gua kan Virgo gitu, kayak gitu loh. Yang orang kayak gitu kan. Itu nyebelin banget kan. Nah, tapi sebenarnya ada insight yang bisa kita dapat juga tuh dari mereka. Karena mereka nge-attach identitas mereka terhadap sebuah label yang punya quality tertentu ya kan. Kemudian ibaratnya mereka jadi mengikuti quality itu karena mereka percaya mereka emang label itu. Walaupun bisa juga dibalik ya, mungkin bisa jadi emang ya itu cuma dipakai buat pembelaan doang gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya yang tadi. Nah, itu sebenarnya kayaknya harusnya ada juga tuh di bukunya Atomic Habit ya, tentang gimana lu mendefinisikan sebuah persona. Terus lu bertindak sesuai dengan persona itu gitu. Kayak dalam hal ini gue memutuskan untuk belajar stand up comedy. Masalahnya ketika gue ngejalanin prosesnya, stand up comedy itu nggak cuma nulis tapi lu harus perform. Karena lu untuk tahu sebuah jokes lucu atau enggak
beneran harus dites ke penonton ya kan. Kalau cuma dari kepala lu ya bisa jadi cuma lucu di kepala lu doang. Iya. Gitu. Iya. Makanya sangat disarankan untuk latihan tuh. Biasanya kalau misalnya kayak di Depok ada tuh dia di kafe tiap hari Rabu gitu kan. Datang bawa materi terus ya udah tes jokesnya di situ. Open mic namanya. Open mic ya. Nah, masalahnya tuh gue sambil kerja dan gue udah berkeluarga. Untuk open mic tuh susah banget. Apalagi gue juga kalau malam tuh sering pilek gitu. sering banget flu gue. Nah, tempatnya open mic-nya itu banyak asap rokok. Udah gitu, untuk naik selama 5 menit lu mesti ngantri selama kira-kira ya dari jam 8 sampai jam 12 lah kira-kira. Oh, panjang ya antriannya. Karena nggak enak kalau lu naik abis itu langsung pulang. Lu menghargai performance yang lain, ya kan? Iya, jadi kira-kira 3 sampai 4 jam tuh lo harus spend untuk latihan selama 5 menit. Wah, untuk orang kayak gua di posisi waktu itu ya itu sesuatu yang mahal banget gitu. Cukup sulit ya untuk bisa konsisten rajin open mic kayak gitu buat orang kayak gue ya. Apalagi tadi gue datang dari orang yang public speakingnya jelek banget, bener-bener gue masih demam panggung waktu pertama juga. Kayak jangankan ngomongin jokesnya gitu, untuk bisa berdiri megang mic depan itu aja udah gemeteran gitu. Jadi gue tuh selama latihan itu yang ngebom terus, istilahnya nggak ada ketawa gitu. Jadi lu bayangin udah ngantri 4 jam itu nggak ada yang ketawa sama sekali gitu. Biasanya abis turun tuh dikomentarin sama MC gitu kan. Udah lanjut S3 aja lah bang, kayak gitu. Nggak lucu kan. Kayak wah, ya begitu prosesnya kan. Nah gue tuh nggak sanggup melalui proses kayak gitu. Tapi tadi gue udah mendefinisikan bahwa gue akan menjadi stand up comedian. Apa yang dilakukan stand up comedian? Nulis materi. Iya. Nah gue walaupun nggak bisa open mic ya minimalnya gue nulis materi yang gue bawakan dalam konten gitu. Jadi kontennya tuh proses ibaratnya mempertahankan eksistensi gue sebagai stand up comedian. Gitu. Atau aspiring stand up comedian lah, karena kan gue belum punya apa-apa lah waktu itu ya, kayak masih proses belajar gitu kan. Jangankan lucu, buat nampil depan panggung aja nggak bisa gitu lah. Jadi itu lah yang paling gue inget banget ya, 2 sistem itu ya. Pertama lu membuat sistem yang memaksa lu untuk terus bikin walau apapun yang terjadi. Karena gue menganggap itu sebagai ganti dari gue main game. Itu prosesnya bener-bener kayak gue lagi sakit juga gue nggak kepikiran buat skip tuh. Karena gue main game kayak gitu. Gue lagi sakit juga tetap daily mission dulu lah bentar gitu kan. Kayak gitu. Itu bener-bener segitunya. Paling nggak selama setahun itu ya. Jadi kayak selama setahun itu kalau ada yang skip tuh gue ganti di hari lain. Jadi bener-bener dalam setahun tuh 365 video lah gue upload kira-kira. Dan biasanya nih yang menjadi tantangan berikutnya adalah setelah di post, after post itu akan dilihat analytics yang bahwa views-nya jelek, engagementnya nggak bagus dan sebagainya. Pasti Bang Phil mungkin pernah mengalami hal tersebut gitu ya. Tadi kan sempat 1 juta views, itu kan langsung wah ini dopamin langsung tinggi banget tuh kan. Ya, tapi ketika jeblok gitu ribuan views doang, itu langsung mungkin ada rasa sakit gitu ya. Itu how to handle it. Jadi ini mungkin pengalamannya tuh personal banget ya. Gue nggak yakin orang bisa relate apa enggak. Cuma kira-kira tuh lagi-lagi balik ke pengalaman gamenya ya. Jadi sebenarnya game ini tuh emang rada-rada di ranah ini kan ngomongin ya wakaf ilmu ini mungkin Islami gitu ya. Jadi ini ada di ranah yang abu-abu nih game-game kayak gini ya. Oke. Karena modelnya tuh gacha gitu. Gacha, ya. Loot box gitu kan. Beli sesuatu yang nggak tahu dalamnya gimana. Cuman emang ada sistem namanya garansi. Jadi ketika lu nabung sampai beberapa duit tertentu, duit currency gamenya ya maksudnya, lu bisa beli karakternya tuh. Kalau lu nggak sampai duit segitu, ya lu untung-untungan dapat apa enggak. Nah gua ketika main game itu selalu bermain dengan asumsi keberuntungan gua tuh paling rendah gitu. Karena selama main itu bertahun-tahun tuh gua hampir kagak pernah hoki mainnya. Gua nggak pernah tuh dapat karakter yang gua pengen sebelum garansi gitu. Istilahnya sebelum gue ngeluarin semua duit itu gue gak keluar tuh karakter yang gue pengen. Jadi gue harus selama itu mainnya udah mah gratisan gitu ya. Terus juga sabar banget tuh sampai gue nabung baru gue mau keluarin buat supaya dapat karakter yang gue mau. Tapi intinya adalah fokus di asumsinya lucknya tuh sedikit mungkin. Jadi yang bisa gue kontrol apa? Ya decision making gue. Gue nabung, kemudian gue melakukan sesuai dengan rencananya gitu. Karena dengan kayak gitu overtime itu tetap yang progresnya yang tadi ya. Kalau lu main tiap hari
selama 2 tahun udah pasti lu progresnya jauh kok sebenarnya. Mungkin DWD-nya agak pahit gitu, tapi selama 2 tahun itu nggak mungkin nggak ada proses gitu. Apalagi kalau dibanding sama orang yang baru main, jauh banget pasti prosesnya. Itu yang mindset yang gua tanamkan tuh ketika gua ngonten gitu kan. Jadi ketika hasilnya tadi itu jelek, ya gua emang nggak nargetin view. Yang gua target itu adalah jumlah postingan, jumlah video. Oke. Gitu. Iya. Karena ya kayak gimana ya? Misalnya lu upload nih, terus lu sedih karena performanya jelek gitu kan. Ya lu lihat lah berapa yang udah lu upload videonya gitu. Iya. Lu tahu Panji Pragiwaksono? Iya. Tahu nggak postingan di Instagram ada berapa? Nggak tahu, belum lihat lagi. Lu bisa Pasti kasih ya? rentang ribuan, kira-kira berapa ribu tuh? Mungkin 10.000, Bener, 13 ribuan. 13.000. Oke. Postingannya 13 ribu loh. 13.000, Gue iya, ngeliat iya. postingan gua 100 aja belum. I see. Jadi itu yang gue liat tuh yang kayak gitunya gitu. Jadi gue iya. fokus bener-bener pada apa yang gue bisa kontrol. I see. Makanya tadi kan ketika gue memulai targetnya tuh 10.000 followers tuh. Kecil banget itu. Karena gue nggak tahu emang orang mau ya follow kalau gue ngomong-ngomong kayak gini gitu. Gue nggak sebenarnya have no idea gitu. I see. Sehingga ekspektasi gue rendah dan gue ya udah bisa konsisten fokus ke craftingnya gitu. Nah mungkin satu mindset lagi adalah gue bikin konten yang bisa gue tonton. Okay. Jadi kalau misalnya itu video dalam 3 jam pas gue lihat lagi gue nggak tahan, yang nggak gue beresin, gue harus bikin sampai itu paling nggak gue nikmatin satu video yang gue upload itu paling nggak pas udah jadi ya. Misalnya 2 hari kemudian gue nggak mau nonton lagi ya udah, tapi paling nggak pas hari itu jadi gue tonton dari awal sampai habis, gue nggak ada masalah. Gitu. Oke. Jadi emang dari gue sendiri ada standar yang dijaga gitu. Nice. Oke. Menarik. Ini mindset yang harus diinstal gitu. Benar, karena logikanya adalah ketika kita sendiri bisa nikmatin kontennya, pasti ada orang lain yang juga bisa nikmatin. Oke. Karena kita kan orang juga. Iya. Gitu. Mindset tuh begitu kira-kira. Oke. Bang, kita udah sampai di akhir sesi ini dan mungkin Bang Phil bisa sampaikan closing statement buat orang-orang yang mungkin mau mulai konten itu apa aja sih yang harus disiapkan, mental apa tuh yang harus dibentuk supaya dia juga bisa konsisten juga bikin konten. Iya, jadi mungkin yang tadi belum sempat dibahas tuh terkait dengan respon orang lain ya. Respon orang lain ya. Dan setelah gue menjalani emang kayaknya itu salah satu yang menghalangi banyak orang untuk konten gitu. Karena mereka takut apa yang disampaikan tuh jadi bahan omongan gitu. Iya. Nah, gue cuma bisa bilang bahwa ya tenang aja gitu. Kalaupun diomongin paling cuma bentar, ya kan. Karena kita tuh nggak segitu pentingnya untuk diomongin. Iya. Dan kalau misalnya kalian mikir kayak ntar kontennya jelek diomongin lah, yang diomongin mah kalau rame gitu. Kalau sepi mah orang nggak nyampe di FYP-nya ya kan. Iya. Nggak, lu jangankan mesti mikir deh, lu kalau lagi scroll aja ya, habis scroll nih 5 menit kemudian lu udah lupa apa yang lu tonton tadi barusan. Iya. Karena banyak kan videonya kan. Iya benar. Iya, itu yang lu lewatkan itu yang FYP tuh. Iya. Yang rame videonya, yang like-nya banyak, yang komennya banyak gitu kan. Ya video-video yang lu baru upload mah tenang aja, nggak bakal rame awal-awal mah. Jadi nggak akan ada yang ngomongin juga. Kalaupun ada yang ngomongin paling bentar gitu. Iya. Karena kita nggak sepenting itu untuk diomongin. Jadi sebenarnya yang lebih penting itu emang ya tadi ya fokus pada menikmati prosesnya gitu. Kayak tadi gue tuh bener-bener menikmati karena gue pengen lihat hasil akhirnya. Nah video gue itu setelah jadi emang gue tonton terus. Saking seringnya gue nonton video gue, di explore Instagram gue itu isinya video gue sendiri. Iya. Mungkin sebutannya narsis gitu, tapi ya itu sebutannya gue surfing gue sendiri gitu. Jadi ketika gue bikin, ya itu gue bikin untuk gue sendiri. Kalau gue bisa menikmati, ya udah gue upload gitu. Iya. Gitu kira-kira. Oke. Bang Philo, makasih banyak atas segala insight-nya, atas segala apa yang telah disampaikan. Nih waktu yang sangat berharga buat Bang Philo yang udah bisa menyempatkan hadir dan berbagi di sini. Dan Bang Philo mau ada roadshow Bang ya di mediocre ya? Jadi gua tuh baru aja bikin show stand up. Sebenarnya udah selesai ya di Mei ini. Udah selesai, cuman nanti gua akan rilis digital downloadnya. Ntar mungkin bisa dicek di media sosial gua aja @virufd di Instagram gitu kan. Nanti gua akan kasih info untuk
penjualan si digital download ini gitu. Oke, siap. Makasih banyak Bang Viro, teman-teman. Itu perbincangan kita terkait dengan dunia content creator. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. See you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.